Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan 2023. Saya Jonathan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada tanggal 4 Desember, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Sekolah Cinta Budaya. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke, ketua kelas, silakan dulu. Diri. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa terlebih dahulu. Doa masing-masing, doa dimulai. Hari ini ada yang nggak datang? Ada yang nggak datang hari ini? Ada semua. Siapa ini? Pak, saya dulu ya. Oke, yang saya panggil. Pak, saya dulu ya. Ada dia. Aiko. Angelika. Armando. Kalista Chandrawinata, Kalista Abigail, Kalista Valeria. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran dengan untuk hari ini, nah suara, nah untuk hari ini nanti kita buat diskusi kelompok, kita buat jadi 9 kelompok, bukan 45 orang atau 43, berarti satu kelompok 8 Sar. Berapa kelompok? 8 orang ya? 1 orang 8. 8 kali 9 satu kelompok 9 orang. Panggil dulu 2 kelompok. 8 orang banyak. 4 bagi 9 kelompok. 4 orang 4. Dari mana? 5 nanti satu kelompok ya Pak. Satu kelompok 3 orang. Nah, nanti 5 orang semua, sisanya 2 kelompok itu 4 orang 4 orang. Nah, ya. Kenapa belum megang tangan dia? Oke, jadi yang mau kita buat hari ini gini. Nanti saya bagikan LKPD-nya itu untuk kalian tulis ya. Nah, jadi yang kita bahas hari ini itu dampak positif sama dampak negatif dari memview data kalian secara public dengan private. Contoh Instagram kan ada public sama private kan. Kalau kalian pilih yang public kelompoknya, nah itu positif negatifnya apa? Kalau yang private positif negatifnya apa? Itulah yang kalian bahas hari ini. Oke, ngerti maksudnya? Nah, contoh, saya kasih satu contoh dulu. Misalnya public data set. Negatifnya apa? Mungkin foto set gampang dipakai orang untuk disalahgunakan. Apalagi sekarang banyak AI kan. Nah, atau foto set dipakai untuk jadi pinjaman online. Nah, itu bisa. Oke, ngerti kan? Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, sebelum
kita masuk, nanti saya tampilkan satu buah video, kalian perhatikan dulu. Mana tahu nanti ada gambaran untuk yang mau kalian diskusikan kelompokkan. Terus, ya. Nah sebelum kita buka videonya, ini kebetulan kejadiannya kena Disa sendiri semalam. Jadi dengar. Mana tahu nanti ada bisa info untuk orang tua kalian juga. Semalam saya ditelepon dari pihak Bang Mini lah, saya bilang Bang Mini. Putra benar atau enggak? Semalam. Jadi kejadiannya begini. Dan saya herannya orangnya kok bisa tahu limit kartu kredit saya itu berapa. Nah, jadi pas ditelepon katanya saya dapat fasilitas annual fee-nya free seumur hidup. Itu biaya tahunan free seumur hidup. Nah, kemudian limit saya bertambah 100%. Nah, jadi 40. Jadi, nah, setelah dikonfirmasi semua datanya udah pas, cocok. Terakhir dari sini ketahuannya. Nah, di dalam kartu kredit kalian itu belakang kan ada 7 angka ya. Nah, 3 angka yang paling ujung itu nggak boleh dibilang. Itu nggak boleh dibilang. Nah, sedangkan orang ini pura-pura tanya saya gini, ditanyanya kartu kredit bapak sudah ditandatangan belum? Jadi saya bilang belum. Jadi katanya kalau nanti jangan lupa ditandatangani ya pak ya. Kemudian di samping tanda tangan kan ada 7 angka validasi. Nah, katanya gitu, 7 angka validasi. Itu angkanya berapa pak? Coba disebutkan. Nah, jadi langsung saya tanya, itu kode CVV bukannya nggak boleh disebutkan bu? Dia katanya bukan, itu bukan kode CVV katanya. Nah, itu untuk kode validasi bahwasannya kartu bapak di kota mana, katanya begitu. Nah, jadi pokoknya saya ngotot bilang kalau memang masih mau ditanya kan bu, saya cancel aja, nggak usah saya ambil fasilitasnya. Nah, jadi katanya, tapi bapak sudah disetujui fasilitasnya. Ya nggak apa-apa, pokoknya saya nggak mau lanjut. Kalau mbak mau bertanya, saya nggak mau bilang. Karena terus terang aja kartu kredit saya yang lain baru kena scam tiba-tiba dan transaksi padahal saya nggak beli barang. Nah, sampai saya pun repot sendiri mau blokir kartu, ganti kartu lagi sampai nggak bisa pakai. Pokoknya mau ditanya terus berapa pak, berapa? Sini tanya. Nah jadi kalau kalian dapat kejadian seperti ini, atau mama atau papa cerita lagi dulu. Atau papa atau mama ada kartu kredit di telepon seperti ini, pokoknya ingat belakang angka 3 itu nggak boleh dibilang. Meskipun pihak bank sendiri yang tanya, karena memang saya dulu dari kartu kredit Citibank pernah bilang sama saya pas kenaikan ini juga sama kejadiannya. Cuma dari Citibank memang nggak ada bilang, pokoknya kalau ditanya yang belakang angka itu nggak boleh ya pak ya, meskipun kami yang tanya. Untung aja saya tahu. Nah, kalian bayangkan di bisa ada 20, tiba-tiba ada yang belanja 20 juta sebagai pakai apa kan? Gaji itu nggak sampai segitu. Nah, baik. Karena sekarang lagi banyak yang kena. Kemarin kan BCA kena, bank BCA kena scam banyak. Nah, makanya mama papa di rumah kalau ada kartu kredit ya agak hati-hati ya. Dibilang lah sampaikan. Ya, ini sekedar aja, tapi penting juga. Apalagi WhatsApp ya, itu paling banyak itu kirim-kirim file apa segala macam. Nah, perhatikan dulu. Nah, lihat aja dulu ya. Ini saya skip aja. Saya langsung percepat aja di bagian yang penting. Nah, ini diperhatikan dulu sambil dibaca. Ya, sambil dibaca.
diperhatikan. Ini salah yang tadi saya ceritakan itu salah satu dari pengaruh public sama private juga. Karena bayangkan, padahal data set di bank itu kan berarti data private kan, itu pun bisa kena kan. Saya kira seperti itu. Kalian buat dulu meja kalian, mejanya diatur dulu posisinya semua. Kalian isikan kesimpulan topik kelompok kalian sendiri itu di bagian 1. Nah, kalian tulislah dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Terus di bawahnya ada satu kotak lagi kan, kesimpulan topik kelompok lain ya kan. Nah, nanti yang ini contoh kalian kan positif. Berarti kalian tulis kesimpulan dari yang negatif sewaktu nanti mereka presentasi. Orang ini presentasi baru kalian tulis. Oke. Nah, sedangkan yang ini kalian kan private kan?
Kalian private. Jadi yang bawah itu kelompok topik, kesimpulan kelompok lain. Berarti kalian buatnya ya terbalik jadi. Ngerti? Ini. Nah, contoh. Ini kan Pak private. Kalian kan tulis di sini kan dampak positif sama negatifnya semua. Oke. Terus yang di bawah ini kalian tulis yang untuk kelompok lain. Nanti kan saya suruh presentasi ya. Nah, contoh kalian yang private kan tulis. Nanti yang presentasi yang publik, orang itu udah siap presentasi, tulis. Nah, sedangkan yang ini, yang publik kan di sini kan. Setelah yang private presentasi, tulis. Nah, di bawahnya. Ngerti ya? Bisa? Oke. Nah, sama negatif dari topik kalian tuh. Maka saya sudah benar. Ya, dimulai dari sekarang. Ya. Sebelum mereka mulai, dengar ya. Yang belakang. Oke. Nah, kelompok 2 di depan presentasi. Kalian dengar. Setelah mereka presentasikan, beri tanggapan. Kira-kira apa yang kalian kurang ngerti? Apa maksud mereka? Misalnya mereka jelaskan dampak positifnya ini. Tapi kalian kurang ngerti, coba ditanya. Menurut mereka apa itu maksudnya? Oke, bisa. Nah, nanti yang mereka presentasikan, berarti ke 5 kelompok di sini harus ditulis kesimpulannya. Oke, nggak mesti kelompok ini. Nanti kalau ganti kelompok dari yang kelompok 1 atau 3 atau 4 baru tulis boleh. Menurut kalian aja. Setelah kalian dengar presentasinya. Oke, silakan mulai. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang akun publik dan apa dampak positif dan negatifnya. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Sani Lawrence. Saya Deka Kalorin. Saya Sani Putri. Nama saya Amelia. Jadi dalam membahas data pribadi yang di publik akan mendapatkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah akan mempermudah kita dalam berkomunikasi, menambahkan lapangan kerja, memudahkan kita dalam mengelola kegiatan keseharian kita di lingkungan tempat kita bertugas. Dampak negatif: penyebaran informasi yang salah, cyberbullying, potensi korban kejahatan seperti penipuan, pinjol dengan memakai foto kita, potensi kehilangan pekerjaan. Kesimpulan, jika kita mempublikkan data pribadi kita akan mendapatkan dampak positif dan negatif. Tapi sebaiknya jangan mempublikkan data pribadi kita jika tidak ada kepentingan tertentu. Itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang tidak dipahami? Nah, ada yang mau kalian tanyakan?
Satu, bagus. Berdiri dulu. Coba tanya, apa yang mau bertanya? Potensi kehilangan kerja maksudnya gimana? Potensi kehilangan pekerjaan itu bagaimana? Nih, mau tanya. Kelompok 1. Kenapa? Kok bisa membuka lapangan kerja dengan Kenapa akun publik itu bisa untuk membuka lapangan pekerjaan? Karena kan ada Mana? yang post buka lowongan jadi kita bisa Postingan untuk buka lowongan kerja, ya kan? Oke, bisa? Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanya? Apa? Dampak positif yang paling bermanfaat menurut kalian apa? Ayo, bagus pertanyaannya. Menurut kita lingkungan tanpa kertas paperless. Lingkungan tanpa kertas paperless. Lingkungan tanpa kertas. Oke, coba perwakilan satu kelompok dulu. Satu orang. Kalian dua lah, sekali tanya. Enggak masa juga. Ayo cepat. Apa? Kok malah satu kelompok yang berantem ya? Udah kalian dulu. Apa? Memberitahu data pribadi kita secara digital dan tidak menggunakan kertas. Kenapa? Apa? dampak negatif yang paling berpotensi terjadi? Dampak negatif yang paling potensi terjadi. Potensi korban kejahatan seperti pinjam. Pinjaman online. Pinjaman online. Kamu tanya. Nih, ayo kelompok terakhir yang tanya, kenapa? Mas kali tanya 2 pertanyaan, kok susah? Cepat Nicholas. Nah, apa? Baru ditanya kan? Tadi kata mereka yang paling apa? Itu pinjol. Ya. Oke, coba dah tutup presentasinya. Kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangannya dulu semua. Oke, duduk. Pegang dulu. Oke, sekarang gantian. Kelompok 6. Kelompok 6. Ayo, depan. Nggak apa-apa. Ayo. Kelompok 6 maju. Kau mau mencuri? Kacuri hati dia Oke, yang lain suara. Semuanya hari ini kita akan mempresentasikan jika sosial media kita dibuat private. Nama aku private. Namaku Nicholas. Nama saya Ini dampak positifnya. Dampak positif. 1. Keamanan privasi yang lebih baik. 2. Konten lebih terfokus. 3. Pertukaran informasi yang aman. 4. Pengendalian terhadap konten yang dibagikan. Dampak negatif, keterbatasan jangkauan dan interaksi, keterbatasan pertumbuhan bisnis dan atau proyek, kurangi kesempatan untuk jaringan dan kolaborasi, potensi pembentukan komunitas yang tertutup. Kita akan membuka sesi bertanya. Sesi tanya jawab katanya. Ada yang mau ditanya? Silakan.
Ini mereka topiknya private. Jadi yang tanya kalau yang public ya wajar, silakan. Ayo, ada yang mau ditanya? Ada? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Ayo kelompoknya. Apa yang mau ditanyakan? Boleh dikurangi yang tempat dan negatifnya soalnya kecepatan. Ya. Keterbatasan jangkauan dan interaksi, keterbatasan pertumbuhan bisnis atau proyek, kurangi kesempatan untuk jaringan dan kolaborasi, potensi pembentukan komunitas yang tertutup. Itu yang dulu ya. Kalian sesi tanya jawab atau mau berantem ini? Sedia? Hah? Macam mau berantem? Apa? Keterbatasan tentang proyek bisa lah, aku ada tante. Oh, ada satu. Yang negatif doang. Oke. Ada? Ayo jawab apa? Oh, udah. Ada? Nggak baca dulu. Kayak berbagi, sama aku, Pak. Ini Kayak kelompok berbagi bisnis atau proyek yang ingin dikenal secara luas. Bisa. Aku kan bilang aku baca dulu. Ya karena pas kita private kita tuh susah kontak sama orang lain. Nah, kalau kita tuh private. Udah. Oke, kelompok lain nanti. Kelompok 9 apa yang mau ditanya? Siapa? Oh, ini dulu apa? Tadi kan ada kemungkinan nggak kalau misalnya akun kita bakal Adalah. Ini contoh awal. Contohnya. ya kau kasih alasan lah. Give me the reason. Apa alasannya? Tergantung orang lah. Orang kalau taruh di bio-nya ditaruh bla 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 @gmail.com nomor telepon entah apa. Ya benar. Kalau nggak ada ya aman. Oke, kelompok 9. Enggak alasannya juga. Kedua. Ini kelompok preman. Dan private tersebut ada negatif dan positifnya. Oh, oke, dah. Dah, tutup ya. Ulangi dah. Oke. Dah. Terima kasih. Ini kelompok yang baru saja presentasi. Ini kalian lebih cocoknya ikut stand up comedy. Coba stand up comedy yang ini ya agak nggak tahu lah sebenarnya. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya sebenarnya mau public ataupun private itu ada plus minusnya. Oke, benar tadi yang dibilang Manfred, ya. Cuma gini, untuk bagian public plus minusnya itu banyak. Karena data kita pun terbuka secara umum. Oke, jadi kalau misalnya seperti sekarang lah,
Kan udah tamat berapa tahun dari SMA, dari kuliah kan udah tamat kan? Udah jarang bertemu lagi teman-teman yang lama kan? Cuma masih bisa berhubungan dari sosial media. Oke, itu yang pertama. Nah, cuma negatifnya apa? Data kita terbuka secara umum. Nah, jadi contohnya begini, saya kasih contoh. Satu dampak negatifnya yang paling bahaya. Dampak negatif yang paling berbahaya dan jangan kalian buat. Jangan pernah memposting di status WA ataupun Instagram bahwasanya kalian lagi sendirian di rumah. Bahaya, ya? Oke, ngerti ya? Jadi orang kalau memang ada niat jahat sama kalian, bisa langsung ke sana. Jangankan kita bilang orang yang gak kenal, kadang orang kenal aja pun bisa ada maksud lain kan? Nah, kalian ngerti sendiri lah gimana, ya? Jadi jangan pernah kalian memposting di status bahwasanya kalian sedang sendirian di rumah, itu yang paling penting. Oke? Nah, sedangkan kalau data private, nah sekarang bagian yang private, dengar. Positifnya apa? Data kalian setidaknya masih lumayan aman, meskipun nggak 100%. Nah, untuk dampak negatifnya, gini. Sekarang pekerjaan itu sudah banyak secara online kan? Kalau data kalian di private, apalagi kalian jualan, cemana kalian bisa jualan? Kalau data kalian di private, itu salah satu dampak negatifnya. Selain itu, kalian kalau data kalian di private untuk berhubungan dengan teman jarak jauh agak susah. Kalau memang udah kenal, ya masih penting. Misalnya, tiba-tiba keingat teman saya yang waktu SMP, saya mau cari dia. Saya cari, misalnya namanya si Andi. Yang Andi kan namanya banyak kali. Rupanya datanya di private, saya mana tahu yang mana, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi masing-masing sebenarnya ada dampak positif, negatifnya semua ada. Oke, sekarang tugas kalian selanjutnya, ini nanti untuk kelompok lain. Nah, nanti baru kita lanjutkan presentasinya karena mengingat waktu udah mau habis. Jadi LKPD kalian, kertas ini, kalian fotokan perwakilan aja ya. Satu kelompok satu orang aja. Difotokan, nanti saya share ke Indira share ke kalian link Google Form. Nanti kalian upload lah di sana. Di Google Form-nya. Oke, nah difoto dulu, di-share dulu linknya. Ayo. Bentar ya. Oke, kita untuk pelajaran mari kita doa terlebih dahulu setelah masing-masing doa dimulai. Yang